A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para siswa SD Islam Ruhama serta Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hadir secara daring ataupun luring ya di sekolah. Saya seorang dosen pembimbing akan memberikan sebuah kultum tentang menolong agama Allah ya. Ini ada di surat Muhammad ayat 7. Ayat ini mendorong kita untuk menolong agama Allah. Allah itu kan Maha Kuasa katanya. Kenapa kita harus menolong? Ya. Nah, ini mungkin salah pengertian ya. Allah memang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim. Tetapi kita harus menolong Allah. Gimana caranya? Yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menegakkan agama Allah. Islam itu akan tegak, agama Allah itu akan tegak dengan cara kita melakukan berbagai hal ya. Antara lain dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau yang mampu. Nah, itu adalah menegakkan ajaran Allah. Ya. Nah, maka ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ada di surat Muhammad ayat ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, demikian terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menegakkan atau meneguhkan kedudukanmu. Nah, ayat ini berbunyi seperti itu. Berarti ya, kalau kita sebagai anak muda, sebagai generasi muda Islam, apa yang harus kita lakukan? Menolong agama Allah dengan cara apa? Sholat, belajar membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan dengan menolong agama Allah. Sholat ya, sholat itu sepertinya berat, tetapi ya itu memang kewajiban kita ya, yang harus kita lakukan dengan senang hati, dengan memahami bacaannya, dan juga dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak ya mungkin masih merasa aduh malas, gak mau ya, tetapi ya kita harus belajar ya, harus dilakukan walaupun agak-agak malas ya, tetap harus latihan ya. Seperti pohon ya, pohon kalau dari kecil sudah diluruskan maka lurus. Kalau kita biarkan begitu aja pohon itu, maka dia akan bengkok ya. Kalau kita belajar sholat dari kecil, maka ketika kita dewasa kita lebih mudah untuk melakukan sholat ya. Kalau kita dari kecil sudah malas-malas, kedepannya kita akan lebih susah untuk sholat ya. Nah, maka sholat harus kita lakukan, demikian juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu penting karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang sampai sekarang masih abadi ya, masih ada. Wahyu-wahyu atau mukjizat ya, mukjizat yang lain itu sudah tidak ada. Tapi mukjizat bagi Nabi Muhammad yaitu Al-Quran tetap abadi sampai sekarang. Isi Al-Quran banyak sekali ya. Antara lain ya ada pembelajaran ya. Antara lain ilmu pengetahuan. Ya, yang paling dasar ya kita melihat bahwa Al-Quran itu mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan. Kalau kita terapkan, maka kita akan benar ya. Misalnya Al-Ma'un ya, menolong orang miskin, yaitu kita harus sodakoh zakat infak, sodakoh zakat infak ya, kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Nah, itu harus kita lakukan, dan ketika kita lakukan yaitu sebenarnya
implementasi daripada yang namanya ikro ya. Jadi ikro itu tidak hanya di mulut, tetapi ikro itu juga bisa pakai tangan ya, pakai uang ya. Ikro itu tidak hanya di mulut, tetapi juga pakai tangan, pakai uang, itu juga kita bisa ikro ya. Al-maun berarti kita harus menyantuni anak yatim ya, itu pakai uang ya. Kalau nggak ada uang ya pakai sikap ya, pakai berbagai hal yang bisa kita lakukan. Pakai tenaga ya, kalau kita nggak punya uang, nggak bisa bersikap ya, kita dengan tenaga ya, dengan tenaga misalnya menjadi panitia untuk pemberian santunan. Nah, itulah menegakkan agama Allah yang bisa kita lakukan. Demikian, semoga kultum singkat ini bisa bermanfaat ya. Intinya adalah kita harus menolong Allah itu dengan menegakkan agama Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.